陈平安，极小的剑气。天！Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Naseries. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Chen Ping'an dalam Sword of Coming episode 26, yaitu episode terakhir season 1 ini. Yang mana pada Sword of Coming episode 26 ini menceritakan Ping'an yang akhirnya diakui oleh jiwa pedang untuk menjadi tuan dari pedang immortal yang baru. Dan Ping'an pun akan memulai perjalanan meninggalkan kota kecil. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat jika Cui Chan berada di sebuah kuil yang sepertinya milik Master Chi. Dan Cui Chan tidak tahu apakah di masa depan semua orang akan menghargai pengorbanan Master Chi ini. Namun saat Cui Chan akan menyentuh itu, Master Wan pun datang. Karena Master Wan merasa jika bocah ini sudah beberapa kali mengabaikan aturan di kota kecil ini. Kemudian Pak Tua Yang juga datang dan mengatakan jika mereka berdua bisa bertarung dengan bebas dan Pak Tua Yang yang akan membersihkan kekacauan ini. Cui Chan pun merasa jika Pak Tua Yang ini hanya ingin mengambil keuntungan sebagai pihak ketiga. Cui Chan pun juga mengatakan meskipun Pak Tua Yang mampu melindungi 1 atau 2 bagian wilayah ini, namun jika Cui Chan benar-benar ingin menghancurkan Gunung Hengsu di Shenzhen, maka gunung itu pasti akan hancur. Akan tetapi Cui Chan tahu jika gunung ini sebenarnya disiapkan untuk Ruan Sui dalam membuktikan daonya. Di sini pun Pak Tua Yang mengompori Master Wan dengan berkata jika Pak Tua Yang adalah Master Wan, maka dia tidak akan menerima perkataan ini. Master Wan yang marah pun langsung meminta Cui Chan kembali ke Gang Erlang. Di sini Pak Tua Yang tidak menyangka jika Master Wan sangat peduli dengan Ruan Sui anaknya. Namun Master Wan memberitahu jika dirinya tidak berhutang pada langit dan bumi dan hanya berhutang pada ibu Ruan Sui. Oleh karena itu, Master Wan hanya bisa membayar hutang itu kepada anak gadisnya tersebut. Master Wan pun juga merasa jika tampaknya tidak ada seorang pun yang bisa mengambil kesempatan besar di kota kecil ini, bahkan Chi Jingjun sekalipun. Namun ini juga hal yang bagus karena setidaknya tidak akan ada lagi kekacauan besar yang terjadi. Pak Tua Yang pun mengatakan jika dirinya ingin sekali memindahkan kuil ini. Dan Master Wan setuju asalkan tidak dipindahkan keluar. Melihat Ruan Jiong yang murah hati, Pak Tua Yang pun akhirnya memberitahu sebuah rahasia kecil. Pak Tua Yang pun mengatakan jika Chen Ping'an benar-benar orang yang dipilih oleh Chi Jingjun, maka kemungkinan besar dia sudah dijadikan bidak dalam permainan kematian ini. Akan tetapi sebelum meninggal, Chi Jingjun sengaja datang kepada Pak Tua Yang dan menyampaikan sesuatu kepada Chen Ping'an. Yang mana Master Chi mengatakan jika seorang pria terhormat dapat dikelabui oleh kebenaran. Mendengar itu pun, Master Wan terkejut karena Master Chi sudah tahu semuanya sejak awal. Pak Tua Yang pun mengatakan jika perkataan ini tidak hanya ditujukan padanya, tapi juga pada Chen Ping'an untuk 10 tahun, bahkan 100 tahun ke depan. Bahkan jika Ping'an suatu hari nanti tahu bahwa dia adalah bidak yang menyebabkan kematian Chi Jingjun, maka Ping'an juga tidak perlu merasa bersalah. Karena Chi Jingjun sudah memahami segalanya. Master Wan pun merasa semua ini membosankan karena seorang Chi Jingjun yang agung mati dengan cara yang begitu menyedihkan. Dan jika itu adalah dirinya, maka Master Wan pasti akan menghancurkan langit dan bumi. Sambil mengambil kuil itu pun Pak Tua Yang ingin tahu seberapa jauh Ping'an bisa pergi. Chen Ping'an. Kemudian saat pulang ke penginapannya, Cui Chan pun tahu jika ada yang menerobos rumah pribadinya. Yang mana ternyata itu adalah sepotong jiwa Chi Jingjun yang tersisa serta junior dari Cui Chan ini. Master Chi pun teringat jika hari itu Cui Chan dan Cui Minghuang bersandiwara di hadapan Wu Ying dan untuk disaksikan Raja Dinasti Li. Tapi Master Chi tahu jika sebenarnya itu mereka bersandiwara untuk ditujukan kepada Master Chi. Namun saat Chen Ping'an memutuskan untuk membantu akademisanya, maka saat itu ujian besar dari Cui Chan sudah gagal. Akan tetapi Cui Chan tetap merasa yakin karena dia telah menganggap Chen Ping'an sebagai bayangannya. Bahkan Cui Chan bermeditasi dengan tubuh aslinya untuk melakukan visualisasi.
Yang mana jika Ping An mampu mempertahankan hatinya, itu sama saja seperti Cui Chan juga mempertahankan hatinya. Dan pada akhirnya, ini akan menjadi kesempatan Dao Agung untuk Cui Chan kembali ke puncak. Cui Chan pun mengaku bahwa jika Ping An tidak mampu bertahan, dia sudah menyiapkan langkah cadangan untuk terus melemahkan ketenangan Ping An hingga hancur berkeping-keping. Yang mana saat itu, maka garis literatur Chi Jingjun akan menjadi milik Cui Chan. Dan keuntungan ini jauh lebih besar dibandingkan hasil meditasi dengan tubuh asli untuk visualisasi. Namun Master Chi merasa jika sayangnya Cui Chan tetap kalah satu langkah dari Master Chi dan akan kalah total. Cui Chan pun merasa dirinya tidak mungkin kalah karena dia sudah menemukan penerus garis keturunan Chi Jingjun. Master Chi pun mengatakan jika Cui Chan menyerah sekarang, maka itu akan menjadi hasil terbaik bagi Cui Chan. Namun bagi Cui Chan, Master Chi yang hanyalah seseorang jiwa yang hampir musnah tidak pantas berbicara itu kepadanya. Dan Cui Chan merasa jika Chi Jingjun hanya ingin menghancurkan hatinya. Di sini pun Cui Chan tidak percaya jika Master Chi akan bisa menang darinya. Setelah itu Master Chi memperlihatkan Ping An yang sedang menangkap ikan di sungai. Sementara Li Baoping menggunakan pancing untuk bisa mendapatkan ikan. Namun Baoping merasa jika memancing jauh lebih sulit dibanding membaca buku. Melihat Baoping tidak mendapatkan ikan, Ping An pun memberitahu jika ikan itu pintar. Yang mana jika Baoping terlalu cepat menarik pancing, pasti tidak akan tertangkap. Karena musim, cuaca, mata kail, dan umpan semuanya penting. Baoping pun bertanya kenapa mereka harus menangkap ikan sedangkan mereka mempunyai banyak makanan. Namun Ping An meminta Baoping mengingat pepatah yang mengatakan jika hanya duduk makan maka gunung pun akan habis. Maka dari itu lebih baik mereka mempersiapkan lebih banyak. Apalagi perjalanan menuju akademisanya juga masih panjang. Di sini Baoping juga teringat jika Master Chi pernah mengajarinya bahwa daripada memberi ikan kepada seseorang lebih baik mengajarinya memancing ikan. Dan Master Chi memberitahu Cui Chan jika kata itulah yang pertama kali guru mereka ajarkan kepada Master Chi dulu, yang mana Master Chi masih mengingatnya hingga sekarang. Di sini Cui Chan tidak percaya jika ternyata Chi Jingjun memilih seorang wanita sebagai satu-satunya murid penerusnya. Cui Chan pun merasa tidak masalah jika dirinya tidak bisa mendapatkan garis keturunan Chi Jingjun, karena dirinya dan Ping An sudah terhubung dalam Dao. Dan apakah Chi Jingjun benar-benar akan menghancurkan Ping An hanya untuk menghentikan Cui Chan ini? Di sini pun Master Chi meminta Cui Chan memutuskan hubungan itu sekarang. Dan dengan begitu, Master Chi masih bisa membiarkan Cui Chan tetap di ranah 5 tengah. Kemudian Master Chi memperlihatkan saat beliau memberikan tusuk rambut kepada Ping An. Melihat itu Cui Chan terkejut karena itu adalah tusuk rambut dari guru mereka. Dan dengan melakukan itu, maka Master Chi mewakili guru mereka untuk menerima murid. Terlihat di sini pun seperti ada kekuatan yang menekan Cui Chan karena hatinya mulai goyah. Master Chi pun tahu jika selama bertahun-tahun Cui Chan berusaha keras untuk melepaskan diri dari garis keturunan guru mereka. Namun pada akhirnya dia tetap terhubung dengan Dao melalui penerus garis keturunan guru mereka yaitu Chen Ping An. Dan sekarang Cui Chan kehilangan hati Dao yang membuat kekuatannya melemah drastis. Master Chi pun mengatakan jika Ping An bukan muridnya apalagi bidak catur Cui Chan. Tapi Ping An akan menggunakan dunia sebagai papan catur dan melangkah ke tempat yang tidak dapat Cui Chan bayangkan. Dan jika Cui Chan berani menghalangi Ping An lagi, maka Master Chi akan membuat Cui Chan jatuh menjadi manusia biasa. Di sini pun Cui Chan bertanya apalagi yang Chi Jingjun sembunyikan darinya. Akan tetapi terlihat jika Master Chi pergi begitu saja. Sementara terlihat jika Ping An pun sedang berziarah ke makam kedua orang tuanya. Karena besok dia akan pergi jauh dengan membawa Li Baoping yang adalah murid Master Chi. Dan jarak menuju dinasti Sui sangat jauh hingga ribuan bahkan puluhan ribu li. Yang mana Ping An tidak tahu kapan dia bisa kembali. Dan setelah itu pun Ping An kembali ke rumahnya. Sementara di dekat jembatan penghubung, Pak Tua Yang pun bertanya pada jiwa pedang apakah selama 8.000 tahun berlalu tidak ada satupun pahlawan yang menarik perhatiannya. Karena bahkan Ma Kusuan yang lahir membawa keberuntungan juga tidak layak menemui jiwa pedang ini. Dan setelah itu, Pak Tua Yang meninggalkan tempat ini. Kemudian jiwa Master Chi pun menemui jiwa pedang ini. Dan jiwa pedang pun mengatakan jika sebenarnya dia sudah menyaksikan banyak pemuda yang penuh semangat berubah menjadi lelaki tua yang layu. Namun kenapa Master Chi begitu sangat ingin Ping An menjadi pewaris pedang itu? Di sini pun mereka teringat saat Master Chi meminta jiwa pedang ini untuk membuka matanya dan memperhatikan Ping An ini meskipun hanya sekali. Jiwa pedang itu pun mengaku jika awalnya dia melihat Ping An sekilas karena bosan.
Yang mana meskipun biasa saja, namun hidup Ping An ini penuh warna, bahkan lebih menarik daripada anak-anak yang bermain pedang dan memburu naga kecil. Kemudian jiwa pedang ini melihat Ping An saat Ping An diberi mainan oleh ayahnya pada usia 5 tahun itu. Saat itu ayah Ping An mengatakan jika dirinya tidak ada, maka dia meminta Ping An menjaga ibunya. Di sini pun Ping An menjual mainan itu melihat ibunya yang sakit, namun penjual obat itu pun menolaknya. Bahkan Ping An meminta kepada para immortal untuk melindungi ayahnya dan menyelamatkan ibunya. Setelah itu pun Ping An mencari obat sendiri ke gunung untuk mengobati ibunya itu. Dan setelah sekian lama merawat ibunya, akhirnya ibunya itu meninggal. Kemudian saat musim dingin, Ping An pun berusaha meminta makanan pada tetangganya karena dia merasa sangat lapar. Akan tetapi tidak ada satupun yang mau menolong Ping An ini. Kemudian saat itu Master Chi bertanya apakah senior tua ini benar-benar tidak mau memberi restu kepada Ping An. Dan melihat jiwa pedang itu yang hanya diam saja, Master Chi pun merasa jika mereka berdua sama-sama kecewa pada dunia ini. Di tengah cuaca dingin itu, Ping An teringat beberapa janji Ping An kepada ibunya saat ibunya itu masih hidup. Dan ibunya berpesan, meski masa depan Ping An sulit, namun selama masih ada kesempatan untuk hari yang lebih baik, maka Ping An harus tetap bertahan. Terlihat Ping An pun sampai harus memakan salju untuk bisa bertahan hidup setelah teringat itu. Kemudian jiwa pedang mengatakan kepada Master Chi jika Ping An bisa terus maju saat berjalan di jembatan penghubung, mungkin jiwa pedang ini akan mempertimbangkannya. Di sini pun Master Chi meminta jiwa pedang percaya pada dirinya karena Master Chi saja percaya pada Ping An. Kemudian terlihat Master Chi menemui Ping An saat Ping An akan melewati jembatan itu. Dan saat itu Master Chi meminta Ping An melanjutkan perjalanan karena dia akan bertemu seorang senior tua. Kemudian terlihat saat Master Chi menghadapi keempat orang kuat dari luar itu, dia tetap memberi petunjuk pada Ping An untuk bisa melewati jembatan tersebut. Saat itu jiwa pedang bertanya apakah Chi Jingjun layak melakukan semua ini hanya demi Ping An. Namun bagi Master Chi, dirinya sudah terjebak dalam situasi tanpa harapan. Akan tetapi pemuda ini menunjukkan arah bagi jalan Master Chi yang sepi. Maka dari itu, Master Chi ingin menyalakan lentera terang untuk sesama pejalan. Terlihat saat itu, Ping An pun mampu melangkahkan kakinya di jembatan tersebut. Dan melihat semua pengorbanan Chi Jingjun ini, akhirnya jiwa pedang menemui Ping An waktu itu. Di sini pun jiwa pedang mengatakan jika dia percaya pada Master Chi dan dia juga ingin percaya pada pemuda itu. Kemudian saat Ping An kembali ke rumahnya, dia pun teringat saat dirinya bertanya pada para bocil itu apakah mereka akan pergi ke ibu kota dinasti Li untuk menemui orang tua mereka atau melanjutkan belajar di akademi sana. Di sini pun sebagian dari para bocil itu mengatakan jika mereka ingin tetap tinggal di sini. Namun sebagian lainnya ingin pergi ke ibu kota untuk menemui orang tuanya. Akan tetapi Li Baoping pun tetap bertekad untuk pergi ke akademisanya tempat Master Chi belajar. Karena Master Chi pernah mengatakan jika koleksi buku di akademisanya adalah yang terbaik di satu wilayah. Bahkan dia juga berkata semua pertanyaan yang tidak bisa beliau jawab bisa ditemukan dalam buku akademisanya. Ping An pun bertanya apakah Li Baoping tidak takut. Dan Baoping mengaku jika sendirian dirinya sedikit takut. Mendengar itu pun Ping An berniat menemani Baoping ke akademisanya. Kemudian terlihat jika Ping An pun tertidur di depan rumah reotnya itu. Di sini pun Master Chi mengatakan kepada jiwa pedang bahwa kegelapan 1000 tahun akan lenyap dengan sebuah cahaya. Setelah itu Ping An bermimpi seperti berada di jembatan lengkung itu. Kemudian terlihat jika Ping An menuruni jembatan lengkung yang sangat curam tersebut. Setelah itu terlihat jiwa pedang tersebut menemui Ping An sambil memberitahu jika dulu tempat ini adalah medan perang. Yang mana setelah pertempuran besar selesai, maka hanya tersisa jembatan lengkung ini. Di sini Ping An pun memanggil jiwa pedang tersebut dengan sebutan kakak immortal. Dan mendengar sebutan itu, jiwa pedang pun merasa senang. Kemudian jiwa pedang mengatakan jika dirinya ingin Ping An membantunya menyampaikan satu kalimat kepada dunia luar. Jiwa pedang pun memberitahu jika dirinya sudah menunggu selama 8000 tahun. Dan meski bakat kultivasi Ping An jauh lebih rendah daripada tuan sebelumnya, tapi itu tidak masalah. Yang mana hari ini Ping An adalah tuan kedua bagi jiwa pedang ini, bahkan yang terakhir. Dan sebelum Ping An mengucapkan sumpah, Ping An harus ingat jika jiwa pedang belum bisa muncul di dunia ini. Serta dalam 100 tahun, Ping An harus mencapai tingkat ke-10 dari pelatihan Chi untuk mengambil pedang besi di jembatan lengkung.
也是最后一位主人。 Namun meski dia belum bisa bertempur bersama Ping An, jiwa pedang pun memberi Ping An token giok sebagai hadiah pertemuan. Yang mana token giok ini bisa digunakan untuk menyimpan barang. Akan tetapi Ping An harus mencapai 5 ranah tengah untuk bisa menggunakannya. Dan untuk sekarang, Ping An harus menyimpan itu di titik akupunturnya. 趋势，先 Kemudian jiwa pedang ini juga memberi Ping An energi pedang yang sangat kecil. 小极小的剑气， Jiwa pedang pun meminta Ping An membuat nyaman ototnya untuk membuat pikirannya tenang. Setelah itu jiwa pedang ini meminta Ping An membacakan sumpah untuknya. Yang mana itu berisi, meskipun Dao Surgawi runtuh, Chen Ping An hanya memiliki 1 pedang. Dan dia bisa memindahkan gunung, membelah sungai, membalikan lautan, menaklukkan monster, menenangkan iblis, mengusir dewa, menggapai bintang, menghancurkan kota, dan membuka langit. Kemudian terlihat Ping An pun langsung mengucapkan sumpah itu sendiri setelah diajari oleh jiwa pedang barusan. Terlihat pedang besi di bawah jembatan itu seperti terbakar setelah Ping An mengucapkan janji tersebut. Setelah itu pun Ping An terbangun dari tidurnya. Cui Chan yang menyadari itu pun tidak percaya jika pedang itu memilih Ping An, padahal dia belum melihat Ma Kusuan. Dan kenapa peluang terbesar di kota kecil ini harus jatuh ke tangan seorang petani biasa? Menyadari kultivasinya terus menurun, Cui Chan pun meminta tubuh aslinya untuk mengeluarkan setengah jiwa ini dari tubuh kecil tersebut. Akan tetapi bagi Cui Chan tua, mulai sekarang mereka benar-benar terpisah. Yang mana di dunia ini sekarang hanya ada 1 Cui Chan. Merasa dirinya dijebak oleh Chi Jing Chun, Cui Chan kecil ini pun membangkitkan boneka keramik yang sudah dia buat. Dan dia ingin melihat siapa yang lebih unggul di dunia kultivasi yang begitu luas ini. Kemudian terlihat Li Baoping menghampiri Ping An dan Ruan Sui yang sudah menunggunya. Di sini Ruan Sui pun memberitahu jika selain peta situasi benua Don Baoping, Ruan Sui juga menyimpan beberapa perak dan tembaga di dalamnya. Ping An pun mengatakan jika masalah di masa depan tempat ini akan dia pasrahkan kepada Ruan Sui. Dan setelah itu, Ping An serta Li Baoping meninggalkan kota kecil ini. Di perjalanan pun Baoping bertanya apakah Ping An pernah pergi jauh. Namun Ping An mengatakan jika ini pertama kalinya. Setelah itu Baoping terkejut karena tiba-tiba ada tusuk rambut di kepala Ping An. Yang mana ternyata tusuk rambut itu sengaja dipasang oleh jiwa Master Chi. Di sini pun Ping An tidak tahu kenapa tiba-tiba tusuk rambut itu ada. Kemudian Li Baoping pun merasa jika Ping An ini sebenarnya orang kaya. Namun Ping An mengatakan jika sekarang sudah tidak lagi, karena masa-masa Ping An punya uang hanya beberapa hari saja. Kemudian Li Baoping melihat jika tiba-tiba ada gagang pedang di keranjang Ping An itu, yang mana hal tersebut juga kerjaan dari jiwa Master Chi ini. Dan kemudian pun mereka berdua pergi meninggalkan kota kecil ini menuju akademi Shanya. Dan itulah guys alur cerita Sword of Kami episode 26. Setelah sekian lama Ping An diremehkan, akhirnya dia mendapat pengakuan dari jiwa pedang itu ya. Dan seperti apakah kehidupan Ping An selanjutnya, kita tunggu saja dalam Sword of Kami season selanjutnya. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next season.